Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan dari Tondemo skill di Isekai Haromesi atau Campfire Cooking in Another World with Maapsut skill. Di video ini, gua akan membahas kelanjutan cerita dari perjalanan Mukoda bersama familiarnya yang diambil berdasarkan dari cerita light novelnya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui kelanjutan dari animenya, gua sarankan untuk membaca manganya terlebih dahulu. Oke, tanpa basa-basi, mari kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Cerita dimulai ketika Mukoda dan para familiarnya telah tiba di kota Rosenthal. Kami memerlukan waktu sekitar 12 hari untuk sampai di kota ini. Tempat yang pertama kali kami kunjungi adalah guild petualang kota Rosenthal sesuai arahan dari Willem. Sesampainya di guild petualang, kami pun disambut oleh guild master dan para stafnya. Rupanya, kami disambut dikarenakan kami adalah petualang peringkat S yang pertama kali datang setelah bertahun-tahun. Setelah itu, Mukoda pun diajak ke ruangan guild master. Guild master di sini memiliki perawakan seperti pria parubaya yang baik dan sedikit gemuk, cocok dengan sebutan dungeon daging. Setelah urusan di guild petualang selesai, Mukoda pun bergegas ke guild pedagang untuk menyewa sebuah rumah. Mukoda mendapat rumah dengan tipe 8 LDK milik mantan petualang berperingkat tinggi. Setelah mendapatkan rumah untuk disewa, Mukoda pun pergi menuju pasar untuk melihat-lihat. Seperti namanya dungeon daging, di pasar ini banyak pedagang yang menawarkan daging kepada pelanggannya. Para familiar Mukoda menatap ke segala arah dengan air liur yang menetes. Kemudian, Mukoda pun mampir ke kios pedagang tua untuk mencoba daging satenya. Daging sate ini memiliki rasa yang cukup enak. Mukoda diberitahu bahwa daging tersebut adalah daging babi yang didapat dari lantai pertengahan dungeon Rosenthal. Mendengar hal itu, para familiar Mukoda pun menjadi semangat. Setelah itu, kami pun mulai berkeliling kembali untuk mencicipi makanan di setiap kios lainnya. Keesokan harinya, Mukoda dan para familiarnya pergi ke guild petualang untuk bertemu dengan guild master Giannino. Sesampainya di guild, Mukoda diarahkan untuk masuk ke dalam ruangan guild master. Setelah itu, kami pun mulai mengobrol. Rupanya, Giannino meminta Mukoda untuk membawakan item drop daging yang ada di lantai bawah. Mengingat stok daging dari lantai terbawah mulai berkurang dan hal ini memberikan tekanan ke guild petualang. Ngomong-ngomong, di kota ini petualang tertingginya hanyalah sebuah party yang memiliki peringkat C. Ini dikarenakan semua petualang yang memiliki peringkat lebih tinggi daripada C lebih memilih untuk meninggalkan kota untuk berburu monster yang lebih banyak menghasilkan emas. Dan oleh karena itu, untuk saat ini tak ada petualang yang berani untuk masuk ke lantai 10 ke atas, mengingat lantai ini cukup berbahaya. Jadi, intinya, petualang di sini yang tersisa hanyalah petualang yang mencari kenyamanan saja dengan pendapatan yang standar. Menurut Giannino, untuk lantai 10 berisi drop daging babi yang memiliki kualitas lebih tinggi dari lantai 10 ke bawah. Sedangkan untuk lantai 11 berisi drop daging sapi yang memiliki kualitas lebih tinggi dari lantai sebelumnya.
Untuk lantai 12 adalah gabungan dari lantai 10 dan 11 dengan jumlah monster yang lebih banyak dan lebih agresif. Mendengar kata daging, para familiar Mukoda pun menjadi semangat. Setelah urusan selesai, kami pun meninggalkan guild untuk menuju ke dalam dungeon. Untuk lantai pertama berisi monster domba putih dan kelinci besar. Alih-alih diburu oleh petualang, monster yang ada di sini hanya diburu oleh anak-anak dari panti asuhan yang digunakan sebagai bahan latihan. Dikarenakan kedua monster ini memiliki daging yang tidak enak. Kemudian Mukoda pun memperhatikan para anak panti asuhan tersebut yang sedang memburu monster domba putih. Dengan cerdik, mereka memisahkan satu monster domba putih dan kemudian mengeroyoknya. Namun, tiba-tiba ada suara teriakan yang berasal dari seorang anak gadis dari kelompok tersebut. Ternyata, gadis itu terjatuh akibat diserang oleh gerombolan domba tersebut. Melihat hal itu, Mukoda pun meminta Dora-chan untuk menolong anak tersebut. Tak butuh waktu lama bagi Dora-chan untuk menghabisi gerombolan monster domba menggunakan sihir esnya. Setelah itu, para anak-anak pun berkumpul ke arah Mukoda dengan tatapan takjub melihat para familiarnya. Salah satu anak berkata, "Apakah Anda seorang penjinak, Pak Tua?" Mendengar hal itu, Mukoda pun menjadi sedih dan ia menjawab, "Betul. Dan juga aku bukanlah orang tua, jadi panggil saja aku kakak." Kemudian, pemimpin dari kelompok anak tersebut memberikan daging drop dari monster domba kepada Mukoda. Namun, Mukoda menolaknya dan meminta para anak tersebut untuk mengambilnya. Anak-anak merasa senang, akhirnya mereka bisa pulang tanpa tangan kosong. Menurut mereka, daging yang mereka buru di lantai ini akan langsung dibawa di atas meja makan untuk mereka makan bersama para anak-anak lainnya di panti asuhan. Di saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba anak si pemimpin party menyuruh semuanya diam dan mereka langsung fokus pada satu monster, yaitu monster ayam liar. Monster ini adalah monster yang berada di lantai 2, namun terkadang monster ini tersesat ke lantai 1. Para anak-anak pun mulai berpencar dan mengepung ayam tersebut. Kemudian, para anak-anak mengeroyoknya dengan menggunakan tongkat. Mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut dan mereka senang, akhirnya mereka dapat daging tambahan. Melihat hal itu, Mukoda pun sadar bahwa tongkat yang digunakan anak-anak tersebut terbuat dari kayu bakar. Setelah itu, Mukoda meminta Sui untuk mengubahnya menjadi tongkat yang sesuai ukuran dan menjadi lebih kuat. Setelah itu, anak-anak pun berterima kasih kepada Mukoda dan mereka pun pergi. Kemudian, Mukoda dan para familiarnya pun melanjutkan perjalanan ke lantai 2. Monster yang muncul di lantai ini adalah ayam liar dan kelinci bertanduk. Mulai dari lantai ini, terdapat para petualang yang sedang melakukan perburuan. Setelah itu, kami pun melewati lantai demi lantai hingga sampai ke lantai 6. Lantai ini merupakan lantai yang berisi monster babi. Mengingat permintaan daging babi yang cukup tinggi, di lantai ini terdapat banyak petualang yang sedang melakukan perburuan. Di saat kami hendak ke lingkaran transportasi untuk ke lantai selanjutnya, tiba-tiba datang gerombolan monster babi
yang berniat menyerang ke arah kami. Dengan sekejap, gerombolan monster itu pun berhasil dikalahkan Vel dengan sihir anginnya. Setelah itu, kami pun mulai mengumpulkan daging hasil dari drop monster tersebut. Dan kemudian, kami pun mulai bergerak kembali menuju ke lantai selanjutnya. Di lantai 7 merupakan lantai tempat monster sapi berada. Untuk lantai 8 merupakan lantai di mana monster yang terdapat di dalamnya adalah gabungan dari monster yang ada di lantai 6 dan lantai 7. Untuk lantai 9 merupakan lantai di mana monster Cockatrice berada. Setelah sedikit melakukan perburuan daging Cockatrice, kami pun melanjutkan perjalanan ke lantai 10. Seperti yang Mukoda dengar, di lantai 10 ini tak ada petualang yang terlihat. Mulai dari lantai ini, Mukoda meminta para familiarnya agar tak usah menahan diri mereka. Dengan cepat, para familiar Mukoda pun langsung melakukan perburuan pada monster babi yang ada di lantai ini. Vel menggunakan skill Rending Claws-nya untuk menebas para gerombolan monster tersebut. Untuk Dora-chan, ia menggunakan sihir es-nya untuk menghancurkan para gerombolan babi tersebut. Dan Sui menggunakan acid balletnya untuk melelehkan para monster babi tersebut. Para monster babi yang ada di lantai ini menjatuhkan item drop berupa daging babi dengan kualitas yang lebih tinggi dari lantai sebelumnya. Setelah 1 jam, kami pun mendapat banyak daging, bahkan sampai menyentuh 400 potong daging. Dan ternyata, para familiar Mukoda menyapu habis semua monster yang ada di lantai ini. Dengan hal ini, Mukoda pun sedikit menyesal telah memberikan perintah agar mereka tak menahan diri. Setelah itu, kami pun memutuskan untuk beristirahat, dan Mukoda mulai memasak tumis kimchi babi menggunakan daging yang didapatnya. Mereka semua sangat menikmati istirahat mereka dengan makan yang sangat lahap. Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke lantai 11. Di lantai ini muncul monster sapi yang memiliki ukuran lebih besar dari lantai sebelumnya. Dari segi penampilan, sapi ini berwarna hitam seperti sapi Wagyu hitam Jepang. Melihat monster sapi ini membuat Vel dan yang lainnya menjadi bersemangat. Sebelum berburu, Mukoda memberikan para familiarnya sebuah tas ajaib untuk memasukkan daging buruannya. Dengan motivasi akan daging, para familiar pun bergegas untuk memburu mereka. Dan tak berselang lama, semua monster yang ada di lantai ini berubah menjadi kumpulan daging. Setelah mengumpulkan semua daging, kami pun melanjutkan perjalanan ke lantai 12. Lantai ini merupakan lantai terakhir yang ada di dungeon ini, dan di dalamnya terdapat monster babi dan sapi dengan tingkat evolusi yang lebih tinggi dari lantai sebelumnya. Tak berselang lama, gerombolan monster pun tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arah kami. Para familiar pun bergerak dan mulai menghancurkan mereka. Vel menggunakan sihir petir dan sihir bilah anginnya. Dora-chan menggunakan sihir es dan apinya. Dan Sui menggunakan sihir acid baletnya. Dalam sekejap, pasukan monster babi dan sapi yang ada di lantai ini berubah menjadi potongan daging. Setelah selesai mengumpulkan drop daging, kami pun memutuskan untuk keluar dari dungeon ini. Sesampainya di permukaan,
ternyata hari sudah mulai gelap. Kami pun bergegas pergi ke guild petualang untuk memberikan daging sesuai permintaan guild master. Awalnya, guild master hanya meminta Mukoda untuk memberikan masing-masing daging sapi dan babi 10 potong. Namun, dikarenakan stok milik Mukoda terlalu banyak, Mukoda pun memberikan bonus setiap 5 dagingnya. Setelah mengambil hadiah dari misi tersebut, Mukoda pun kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, Mukoda sedang melakukan pembongkaran pada monster sapi dan babi dari dungeon Rosenthal. Setelah dilakukan penilaian, rupanya jeroan daging monster ini dapat dimakan. Setelah selesai melakukan pembongkaran, Mukoda pun mulai memanggang berbagai daging dan jeroan dari monster tersebut. Kemudian, setelah semuanya matang, kami pun mulai pesta barbeque dengan daging dan jeroan. Di saat Mukoda sedang memanggang daging dan jeroan, ternyata asap yang dihasilkan memancing beberapa orang untuk mendekat. Dan ternyata mereka adalah anak-anak dari panti asuhan yang ditemui Mukoda di dalam dungeon. Awalnya, mereka mengunjungi Mukoda untuk meminta Mukoda membuatkan mereka senjata seperti yang ada di dalam dungeon. Dikarenakan teman-teman dari para anak-anak ini juga menginginkan senjata tersebut. Namun, dikarenakan bau yang tercium dari penginapan Mukoda, mereka pun memberikan tatapan kelaparan kepada Mukoda. Setelah itu, Mukoda pun mempersilahkan anak-anak untuk ikut makan bersamanya. Namun sebelumnya, mereka harus berjanji jika nanti selesai makan, mereka harus membantu Mukoda. Dan mereka semua pun kompak setuju. Setelah itu, kami pun mulai pesta barbeque bersama. Nampaknya, para anak-anak sangat menikmati barbeque tersebut dan mereka makan dengan sangat lahap. Setelah selesai makan, sesuai janji mereka, semua orang harus membantu Mukoda untuk membersihkan daging dan jeroan dari hasil pembongkaran Mukoda. Awalnya, para anak-anak tersebut mulai mengeluh. Namun, karena sudah janji, mereka pun tetap melakukannya. Setelah menyelesaikan tugas, Mukoda pun memberikan 2 potong daging ke setiap anak untuk dibawa pulang. Serta, Mukoda juga memberikan tongkat buatan Sui kepada setiap orangnya. Dan sebelum pulang, para anak-anak ditawari oleh Mukoda, apakah kalian besok mau kembali membantuku dengan imbalan 1 koin perak per orangnya, dan tentu saja setiap orang akan mendapat makanan. Mendengar hal itu, semua anak-anak pun sepakat setuju, dan setelahnya mereka pun pergi. Keesokan harinya, para anak-anak datang kembali dengan jumlah yang lebih banyak. Setelah itu, para anak-anak mulai membantu Mukoda, sedangkan yang lebih kecil akan bermain dengan familiar Mukoda. Awalnya, Vel dan Dorachan tak menyetujuinya. Namun, setelah diiming-imingi hadiah, mereka pun setuju. Setelah selesai melakukan pekerjaan, Mukoda pun mulai memasak karage untuk dimakan bersama. Nampaknya, semua orang sangat menyukai karage yang dibuat oleh Mukoda. Setelah selesai makan, ada 2 anak yang meminta Mukoda untuk mengajari mereka cara memasak jeroan. Dihadapkan dengan tatapan para anak-anak, Mukoda pun akhirnya menyetujuinya. Setelah para anak-anak mendapat upah dari Mukoda, mereka semua pun pamit.
Keesokan harinya, kedua anak ini datang ke rumah Mukoda untuk menerima pembelajaran memasak. Kedua anak ini bernama Enzo dan Maynard. Kemudian, Mukoda pun mulai mengajari keduanya bagaimana cara membersihkan dan mengolah jeroan. Sebenarnya, hal utama yang harus dilakukan adalah cara bagaimana kita membersihkan jeroan dengan benar. Jika hal ini sudah benar, maka akan mudah ketika kita akan mengolahnya. Setelah itu, Mukoda pun mengajari mereka cara mengolah jeroan dengan dua metode, yaitu dipanggang dan direbus. Untuk metode panggang, Mukoda mengajari mereka bagaimana cara membuat saus dan cara memanggangnya. Untuk metode rebus, Mukoda mengajari mereka cara membuat olahan rebusan tomat dengan tambahan babat. Untuk bumbu yang digunakan, Mukoda sudah menyesuaikannya dengan bahan-bahan yang ada di dunia ini. Setelah beberapa waktu mengalami trial dan error, akhirnya mereka pun dapat membuat rebusan tomat sesuai instruksi dari Mukoda. Melihat proses pembelajaran Mukoda, para familiar pun menjadi tertarik untuk mencoba masakan kedua anak tersebut. Setelah itu, semua orang pun menyicipi masakan dari kedua anak tersebut, dan ternyata masakan mereka memiliki rasa yang cukup enak. Kemudian, dengan wajah yang menyeringai, kedua anak itu pun berkata, "Akhirnya kita bisa menang." Mendengar hal itu, Mukoda pun bingung dan bertanya kepada mereka berdua. Mereka menjawab bahwa dalam waktu dekat, di kota ini akan diadakan festival Dungeon Daging yang diadakan setiap tahun sekali. Ini adalah festival di mana setiap restoran atau kios akan menjajakan menu terbaik mereka yang berbahan dasar dari hasil dungeon. Festival ini berlangsung selama 3 hari, dan untuk acara utamanya yaitu pemilihan 5 stand terbaik menurut kepopuleran di pelanggannya. Mereka berdua ingin mengikuti acara dengan membuka sebuah kios yang menyajikan masakan jeroan, dengan harapan mereka bisa masuk ke dalam 5 besar. Jika kios atau restoran bisa memasuki urutan dalam 5 besar, maka kios dan restoran tersebut akan menjadi tempat yang populer. Setelah mendengar itu, Mukoda pun tertarik untuk mengikutinya. Awalnya, kedua anak ini sedikit cemas dengan keikutsertaan Mukoda yang merupakan guru mereka. Namun, Mukoda berjanji bahwa ia tak akan membuat makanan yang sama dengan para muridnya. Setelah para murid Mukoda menyelesaikan sesi pembelajarannya, mereka pun pamit. Di malam harinya, sebelum tidur, Mukoda memberikan persembahan kepada dewa Demiurge. Untuk persembahannya, Mukoda memberikan sake, makanan ringan, dan hotpot yang dibuatnya untuk makan malam. Setelah itu, dewa Demiurge pun menerima persembahan dari Mukoda. Kemudian, dewa Demiurge memberikan sebuah informasi bahwa negara Red Seger, negara yang memanggil Mukoda, telah dihancurkan. Sebenarnya, negara ini memiliki militer yang cukup kuat. Namun, negara ini hancur akibat memulai perang dengan negara iblis dan negara Merville, serta adanya pemberontakan dari para budak yang ada di dalam negara ini, sehingga membuat negara ini hancur lebih cepat. Mukoda berpikir bahwa sangat pantas apabila negara itu hancur, dikarenakan
sifat dari keluarga kerajaan dan para bangsawannya yang membuat rakyatnya menderita. Setelah itu, Dewa Demiurge pun memberitahu Mukoda bahwa Ryo, salah satu pahlawan yang dipanggil bersama Mukoda, telah meminum potion penyembuh dari Mukoda yang dititipkan ke Dewa Demiurge. Dan juga, ketiga pahlawan saat ini sudah menikah. Mendengar hal itu, Mukoda pun menjadi frustasi. Oke, sekian dulu video pembahasan Tondemu The Isekai Haromesi. Dan nantikan video selanjutnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe apabila kalian menyukai video ini. Oke, see you!